Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rico Febrian. Saya dari program Data Engineering batch ke-3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan terkait proyek yang sudah saya buat, yaitu di sini saya membuat sebuah ETL pipeline yang diorkestrasi menggunakan Luigi, teman-teman. Oke, nah jadi pada proyek kali ini itu ceritanya eh, saya akan ngebuatin sebuah ETL pipeline untuk eh, sebuah perusahaan, teman-teman. Nah, tapi sebelum lebih dalam saya jelasin terkait ETL pipeline, di sini saya ngelakuin beberapa tahapan dulu, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah requirement gathering. Nah, jadi di tahap ini tuh saya eh, discuss bersama masing-masing user dan stakeholder untuk apa? Untuk memahami model bisnis dan workflow dari bisnis tersebut itu kayak apa, teman-teman, biar saya tuh ada bayangan dulu gitu. Nah, dan di tahapan ini saya juga ngelakuin eksplorasi data source gitu, teman-teman. Kayak saya coba cek dulu, uh, saya cek data kualitasnya kayak gimana, saya lihat dulu sekiranya uh, bentuk datanya kayak gimana gitu, supaya ada bayangan gitu dalam membuat detail pipeline-nya gitu. Nah, berdasarkan requirement gathering tersebut, di sini tuh baru ketahuan nih. Jadi kalau si user ini, masing-masing user ini punya problem gitu, teman-teman. Nah, jadi dari tim sales dia tuh punya problem kalau datanya tuh scatter gitu. Jadi data produk ada di spreadsheet, sedangkan data sales itu ada di uh, database gitu. Dan datanya tuh masih berantakan juga gitu, banyak yang missing value, banyak yang tipe datanya ngaco gitu. Nah, dan dari tim data science dia tuh punya problem, jadi dia tuh pengen ngebangun sebuah NLP model tapi nggak punya datanya gitu, teman-teman, datanya masih kurang gitu. Nah, jadi berdasarkan user problem tersebut, di sini saya coba rangkum jadi ada 3 main problem, yaitu ada data yang scatter gitu atau data yang kepisah-pisah, lalu ada data quality issue, yang artinya datanya pun masih berantakan, masih banyak yang missing value, masih formatnya masih ngaco dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga itu adalah lack of data for research gitu. Um, yang tadi saya jelasin terkait data science gitu, dia tuh masih kurang datanya gitu. Nah, terus berdasarkan main problem ini, saya discuss lagi nih sama sama user dan sama stakeholder untuk nge-propose solution itu. Berdasarkan main problem ini, di sini saya nge-propose ada 4 solution, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada data integration, yang kedua ada data quality improvement, yang ketiga ada supplementary data collection, dan yang terakhir ada automated ETL pipeline, teman-teman. Oke, nah setelah discuss dan sepakat dengan user dan stakeholder, baru lanjut ke tahap implement a solution, teman-teman. Nah, jadi solusi yang saya propose ini saya implementasiin gitu. Nah, yang pertama baru di sini saya nge-create ETL pipeline, teman-teman. Nah, untuk desainnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini tahapan ekstrak, ini tahapan transform, dan ini tahapan load gitu. Nah, di tahapan ekstrak ini saya nge-ekstrak data dari masing-masing data source. Ini yang pertama nih saya nge-ekstrak, wait, sorry. Oke, di sini saya nge-ekstrak data produk nih yang bentuknya dia tuh masih spreadsheet gitu. Nah, untuk yang ini saya nge-ekstrak data dari sales data dari
database, dan untuk yang ketiga ini saya nge-scraping sebuah website, teman-teman. Nah, nanti dari masing-masing tahapan ini, masing-masing task ini itu akan menghasilkan output sebuah file CSV gitu dari masing-masing data source, teman-teman. Nah, setelah berhasil mengekstrak data, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu nge-transform data nih, teman-teman. Nah, jadi masing-masing data source ini akan divalidate, akan di-cleaning, dan akan ditransform juga, teman-teman. Nah, dan output dari tahapan ini juga berbentuk CSV itu. Nah, jadi di tahapan ini bentuknya dia tuh udah data source yang udah bersih gitu istilahnya, teman-teman. Nah, baru dari setelah tahapan transform ini selesai, baru di load ke dalam satu data warehouse, teman-teman, gitu. Nah, jadi tahapan ini nantinya akan diautomatisasi juga gitu, teman-teman. Oke, nah, dan untuk web scraping, teman-teman, di sini saya juga ngasih disclaimer kalau di sini saya menggunakan scraping data bukan untuk saya jual dan segala aktivitas kriminal ya, teman-teman. Di sini saya scraping data pure untuk belajar gitu, untuk proyek ini aja gitu. Nah, jadi di sini saya nge-scraping sebuah e-commerce website gitu, teman-teman. Gitu, dan always check the term and condition gitu sebelum nge-scraping sebuah website gitu. Oke, dan berikut untuk cara kerja ETL-nya. Nah, mungkin akan saya presentasiin itu biar ada bayangan. Berikut untuk diagram grafnya, dan berikut untuk testing scenario-nya akan saya coba presentasiin ya. Oke, untuk how the ETL pipeline yang works. Oke, jadi di sini akan saya coba simulasiin, teman-teman. Oke, jadi berikut adalah script dari ETL saya itu. Oke, yang pertama-tama di sini saya coba buat database-nya terlebih dahulu. Saya buat tabelnya terlebih dahulu maksudnya. Oke, jadi di sini saya udah ngebuat database nih, namanya data warehouse, dan di sini kalau kita cek masih belum ada tabel ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu untuk tabel produk data, tabel sales, dan tabel scrap data. Oke, kita refresh. Oke, udah ada tabel, teman-teman, kita lihat. Oke, masih kosong. Nah, baru coba kita jalanin si ETL scriptnya ini, teman-teman. Oke, coba kita jalanin. Oke, lagi berjalan prosesnya. Oke, ini untuk proses ekstraknya, teman-teman. Di outputnya berupa file CSV dari masing-masing data source. Begitupun juga transform, begitupun juga load. Nah, ini prosesnya udah berjalan semua dengan lancar. Coba kita cek ke wiki visualizer-nya. Oke, kita lihat. Oke, di sini udah berjalan ya. Ini untuk tahapan ekstrak, ini transform, dan ini load. Dan coba kita cek di database-nya, kita refresh. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dia udah berhasil
ke load. Nah, berikut untuk data produk, data sales, dan ini untuk data scrapnya teman-teman. Dan bentuknya dia juga udah ketransform ya teman-teman, dia udah clean bentuknya gitu. Oke, nah terus selanjutnya di sini saya akan ngelakuin testing scenario teman-teman. Sebenarnya yang tadi barusan kita lakuin tuh juga udah termasuk ke dalam testing scenario. Nah, tapi di sini ada testing scenario yang kedua teman-teman. Jadi di sini saya akan coba nge-insert sebuah data baru di sales database. Nah, setelah itu akan coba kita upsert atau kita update tabel di data warehouse-nya teman-teman. Begitu kurang lebihnya. Oke. Jadi di sini coba kita masuk dulu ke ini untuk tabel di sales database teman-teman. Oke, di sini coba kita insert sebuah record baru yang namanya testing product teman-teman. Coba di sini kita kita insert, coba kita lihat test. Oke, ini ya udah berhasil kita insert. Nah, kita lihat di sini dulu untuk tabel sales datanya. Oke, dia ada 63.314 data teman-teman. Oke. Dan kita lihat di sini kalau kita cari berdasarkan nama produk testing, di sini masih belum ada teman-teman. Nah, dan coba kita update teman-teman di sini. Jadi di sini kita akan gunain library Pangres dan menggunakan upsert teman-teman. Ada beberapa perubahan. Ini kita definisiin dulu ke sini testing scenario-nya. Jadi di sini dia akan nge-update tabel sales data yang ada di database load atau di data warehouse berdasarkan indeks dari kolom sales ID yang ada di tabel sales data teman-teman. Ini dan di sini coba kita hapus dulu teman-teman biar task dari si Luigi-nya berjalan. Jadi di sini kita hapus dulu untuk masing-masing output CSV dari salesnya. Baru bisa dijalanin teman-teman. Coba kita jalanin. Kita cek dulu. Lagi berjalan teman-teman, kita lihat. Yang transform udah ekstrak, yang ekstrak juga udah ada outputnya, tinggal yang load lagi proses nge-update teman-teman. Udah berhasil teman-teman, di sini bisa dilihat. Sekarang coba kita cek ke database-nya.
Oke. Tadi kalau kita cek kan jumlah datanya kan ada 6.314. Oke, sekarang udah nambah satu teman-teman ya. Sekarang jadi 64.315. Dan kalau kita cek di sini spesifik, oke, udah ada teman-teman ya, udah update gitu di sini. Product name, testing product gitu. Oke, nah itu untuk testing scenario yang keduanya teman-teman udah berhasil. Dan yang ketiga di sini kita akan coba ngejalanin ETL-nya menggunakan cron teman-teman, dengan scheduling teman-teman. Oke, jadi di sini kita masuk dulu ke file cronnya teman-teman. Di sini cron tab. Di sini coba saya jalanin setiap menit. Oke, kita save. Oke, dan kita tunggu teman-teman. Nah, untuk melihat lognya di sini saya juga udah bikin foldernya, bisa dilihat di sini ada log filenya. Ini log filenya. Misalkan si cron tab berjalan, di sini juga akan otomatis ke-update teman-teman. Berikut untuk log filenya. Oke, kita tunggu. Ini akan berjalan tapi nggak bakal ngasilin apa-apa sih, soalnya udah ke tasknya udah jalan semua sih di Luigi. Wah, oke, udah berjalan teman-teman ya tadi. Oke, sekarang kita lihat di log filenya, harusnya dia nggak ngejalanin apa-apa sih, karena ya did not run any task ya, karena tasknya juga udah berhasil berjalan semua teman-teman, makanya dia nggak ngejalanin apa-apa gitu teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu untuk testing scenario-nya. Jadi ETL yang saya buat udah berhasil berjalan, dan proses upsert juga udah berhasil. Begitupun dengan proses scheduling teman-teman. Begitu. Oke, mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat malam.